Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermawan dengan nomor pokok mahasiswa 10120283 dari kelas A320. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Hukum Bisnis. Video ini berisi tentang presentasi dari mata kuliah Hukum Bisnis tentang Hukum Teknologi dan Informatika. Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan manusia, apalagi di dalam bidang usaha perniagaan atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan, kita biasanya mendengar istilah electronic commerce atau disingkat e-commerce atau juga disebut dengan perdagangan secara elektronik. Adapun pengertian dari electronic commerce yaitu sebuah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet, yang memungkinkan pelaku usaha ataupun organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Nah, lalu adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum kepada ruang cyber dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi teknologi elektronik pada tanggal 21 April 2008 atau juga disingkat dengan UU ITE. Tujuan dari hukum teknologi informasi yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku di sektor e-commerce, seperti menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Williams mengatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputerisasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Selanjutnya yaitu fungsi dari hukum teknologi informasi, yaitu yang pertama ada capture ataupun menangkap, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. Fungsi yang kedua storage atau menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain seperti disket, hard disk, dan media lainnya. Yang ketiga yaitu processing atau mengolah fungsi pada teknologi informasi untuk memproses data yang diterima yang akan dijadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemprosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, dan semua dalam bentuk data atau informasi. Fungsi yang keempat transmission atau transmisi, yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. Fungsi yang kelima yaitu retrieval atau mencari kembali, adalah melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali dan menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Lalu ada fungsi yang terakhir yaitu generating ataupun menghasilkan, adalah mengorganisasikan data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat dari hukum teknologi informasi. Adapun manfaat yang pertama yaitu untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Manfaat yang kedua untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Manfaat yang ketiga untuk bisnis dan perbankan. Dengan adanya teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju. Manfaat yang keempat untuk militer. Dengan teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Manfaat yang kelima yaitu untuk teknik dan pengetahuan. Teknologi informasi biasa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Lalu manfaat yang keenam yaitu untuk kedokteran. Teknologi informasi bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Manfaat yang ketujuh yaitu untuk pemerintahan. Teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi
yang ditunjukkan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan di antara pemerintah dan juga masyarakat. Manfaat yang ke-8 yaitu untuk hiburan dan permainan. Nah, teknologi komputer juga bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Lalu manfaat yang ke-9 untuk bidang kriminal. Nah, teknologi bisa membuat aparat mudah dalam menyelesaikan permasalahan dan juga bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Lalu ada manfaat teknologi informasi dalam bidang perdagangan. Adapun manfaat yang pertama yaitu kita dapat mempermudah diri sendiri dan orang lain dalam transaksi jual dan beli. Yang kedua tentunya hemat modal maupun biaya karena kita tidak perlu lagi mendirikan sebuah bangunan untuk dijadikan toko. Yang ketiga, dalam mempromosikan di bagian perdagangan menjadi sangat tepat dan juga efektif. Yang keempat, pendataan dalam perdagangan dapat menjadi lebih mudah. Yang kelima, transaksi pembayaran yang mempermudah pembeli. Yang keenam, target pemasaran dalam perdagangan sangat luas. Yang ketujuh, yaitu mempermudah dalam menyimpan data-data penting khususnya data-data penjualan dana pembelian. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai hukum teknologi dan informatik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.